Halo, aku Sofia Mega, balik lagi ke channel YouTube ini. Di video kali ini aku cuma pengen cerita kenapa di bulan Juli kemarin kayak nggak ada satu buku pun yang bisa aku selesaikan dan apa yang terjadi di bulan Juli gitu. Dan sedikit live updates mungkin ya. Oke, jadi sekarang aku lagi di Madiun. Ini adalah sebuah kota tempat kakakku menikah untuk besok di hari Sabtu tanggal 15 Agustus ya kalau tidak salah. Jadi aku harus flight dari Tangerang ke Malang, terus Malang ke Madiun dengan mobil gitu ya. In the middle of this pandemic, menjalani perjalanan itu tuh sebenarnya ngeri banget, tapi kayak aku kayak butuh liburan yang agak panjang gitu untuk bener-bener istirahat dan kembali berpikir apa yang mau aku kerjakan di tahun 2020 ini. Karena ternyata di bulan Juli kemarin tuh kayak bulan paling berat gitu dari sekian bulan, karena ternyata waktu aku mencoba daftar S2 untuk sebuah beasiswa itu ada satu berkas yang ketinggalan, jadi otomatis ya udah mungkin nggak kehitung, hanya mukjizat yang bisa menyelamatkanku. Terus pekerjaan lagi chaos-chaosnya, aku nggak puas sama pekerjaanku sendiri dan emang nggak bagus hasil pekerjaannya, harus menerima kegagalan ini. Jika bisa disebut kegagalan, tapi aku menyebutnya kegagalan sih. Dan di bulan Juli ini tuh kayak kebingungan, resign nggak ya, kalau resign harus dapat pengganti pekerjaan apa, atau bodo amat deh sama pekerjaan pengganti, yang penting resign dulu karena udah kayak stres banget, udah kayak overwhelmed dan nggak bisa menghasilkan apa saja yang baik, jadi semuanya kayak salah, jadi kayak harus resign. Terus ternyata di akhir bulan Juli ada rezeki, ada pengganti pekerjaan. Jadi di bulan Agustus ini masa transisi untuk berpisah di tempat yang lama dan juga baru memulai pekerjaan yang baru. Jadi sedikit overwhelmed, tapi overwhelmnya bulan Juli sama bulan Agustus itu beda banget. Kalau bulan Juli itu kayak overwhelm yang bisa sampai stres, kerjaannya cuma tidur doang. Tapi kalau yang bulan Agustus excited dengan pekerjaan-pekerjaan baru, sibuk, produktif, bisa mengeksekusi ide-ide yang udah dipikirkan. Bulan September aku harap menjadi bulan yang lebih enjoy lagi sih meskipun sibuk, dan semoga selalu sehat. Itu aja sih yang paling penting gitu. Jadi sehari-hari selama pandemik tuh sejak Agustus ini aku cuma kayak tiap hari kerja, dianterin naik motor pribadi gitu ya, terus ke kantor tuh kayak cuma 2 orang karena perusahaannya perusahaan baru banget, dan itulah sebab dimana bulan Juli tuh aku nggak bisa nyelesain buku apapun. Padahal di bulan Juni tuh aku bisa nyelesain 3 buku gitu ya. Bagi slow reader kayak aku tuh itu keren banget menurutku. Gitu. Tapi aku harap bulan Agustus ini bisa nyelesain buku gitu dan bisa kembali menceritakan buku-buku di channel YouTube ini gitu. Anyway, buat yang nggak tahu kerjaanku apa, aku adalah social media officer untuk brand gitu ya. Gitu deh, sama lagi ngurusin komunitas BookTube Indonesia. Buat kamu-kamu yang pengen jadi booktuber, bisa lihat komunitas BookTube Indonesia di Instagram @booktube_id. Jadi kepoin, karena kayak kita sebagai tim internal yang ngurusin komunitas ini tuh kayak pengen terus mengembangkan komunitas ini bisa jadi dan bisa kolaborasi dengan industri literasi model macam apa aja nih gitu deh. Dan kita butuh banget nih teman-teman yang mau jadi tim internal karena regenerasi dalam komunitas itu penting. Oke, nah selama Juli kemarin tuh sebenarnya aku nggak baca sama sekali, tapi aku membaca 2 buku. This is Marketingnya Seth Godin, karena kayak aku ngerasa, waduh ternyata selama ini tuh aku kayak kebanyakan baca buku soal branding, soal kebanyakan soal branding, soal mengkomunikasikan karakter brand.
tapi kayak agak kelewatan soal marketing, soal memahami market dan lain sebagainya tuh kayak kurang banget. Jadi aku memutuskan untuk harus baca This is Marketing Seth Godin, karena banyak rekomendasi yang mengarah pada buku-buku Seth Godin. Ketika aku tanya di Instagramku di @sofiamega, sebaiknya aku membaca apa tentang marketing, dan juga membaca Orange is the New Black. Itu sebuah memoir. Sebenarnya Orange is the New Black itu sebuah series yang ada di Netflix, tapi itu berlandaskan dari memoir. Nah, selama ini aku kayak udah menyelesaikan series OETNB di Netflix tahun lalu, kayaknya aku selesaikannya. Nah, aku pengen banget nih bernostalgia dengan memoir aslinya gitu, yang ditulis oleh Piper Kerman gitu. Kayaknya itu aja live updates-nya, dan mungkin kita bisa cerita-cerita di kolom komentar di bawah bagaimana kalian melewati sekian bulan di pandemi ini, dan mungkin kita harus menghadapinya sampai tahun 2022 untuk bisa benar-benar bersih gitu ya dari virus ini, karena kemungkinan di tahun itu semuanya udah vaksin. Kita doain aja vaksin yang diperjuangkan oleh banyak orang di Indonesia bisa benar-benar berhasil gitu ya. Kita doain aja, dan tetap jaga diri sebisa mungkin. Kalau misalnya memang harus kerja, tetap jaga diri. Dan kayak di situasi kayak gini tuh emang nggak ada yang benar-benar bisa menyelamatkan selain ikhtiar sebisanya dan juga doa. Yaudah, gitu aja updatesnya, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Oke, bye.